marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah yang Maha mengetahui setiap isi hati hamba-hambanya senantiasa melimpahkan petunjuknya kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang istiqomah di jalannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada kekasih Allah baginda Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, semoga kita menjadi ahli zikir dan ahli syukur. Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa supaya kita menjadi hamba yang ahli zikir dan syukur. Doa tersebut berbunyi, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa utni ibadati. Ya Allah, bimbinglah aku untuk mengingatmu dan bersyukur kepadamu, serta agar bisa beribadah kepada baik kepadamu. Selanjutnya, manusia lahir ke dunia telah mewarisi sifat fitrah, yaitu al-Islam, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Allah Ta'ala berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama atau Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang harus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Ar-Rum 30. Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini, maksudnya adalah tegakkan wajahmu dan teruslah berpegang pada apa yang disyariatkan Allah kepadamu, yaitu berupa agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang merupakan pedoman hidup bagimu, yang Allah telah sempurnakan agama ini dengan puncak kesempurnaan. Dengan itu berarti engkau masih berada pada fitrahmu yang salimah atau lurus yang benar, sebagaimana ketika Allah ciptakan para makhluk dalam keadaan itu, yaitu Allah menciptakan para makhluk dalam keadaan mengenalnya, mentauhidkannya, dan mengakui tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Atau tafsir Ibnu Katsir, dalam perjalanan kehidupannya manusia bergelut dengan urusan dunia dan akhirat sekaligus. Banyak yang mampu mengelola urusan dunia dan akhirat tersebut dengan seimbang dan tetap atas fitrah al-Islam. Namun tidak sedikit juga yang tidak berdaya menghadapi fitnah dunia dan akhirat. Jika kita analogikan dengan kuadran grafik kartesius dalam ilmu matematika, sumbu X positif artinya kemuliaan dunia, sumbu X negatif artinya kehinaan dunia, sumbu Y positif artinya kemuliaan akhirat. Dan sumbu Y negatif artinya kehinaan akhirat. Analogi ini seperti yang digambarkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Artinya, katakanlah, wahai Tuhan, Tuhan yang mempunyai kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Pertama, manusia yang mulia dunia dan mulia akhirat, atau tuktil mulka watu ikzu, yaitu manusia yang berada pada kuadran pertama, kehidupan. Mereka berada pada posisi kemuliaan dunia sekaligus kemuliaan akhirat. Mereka mampu mengelola kehidupan
pada fitrahnya. Dalam sejarah mungkin mereka bisa diwakili oleh sosok Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Di antara mereka diberi oleh Allah kekayaan melimpah, kekuasaan melegenda, dan segala kemuliaan dunia. Di saat yang sama mereka tetap melakukan amal solih dan dengan dunia yang mereka miliki. Umar bin Khattab pernah berkata, kemuliaan dunia dengan harta benda, yang kemuliaan akhirat dengan amal solih. Ketika mereka memiliki harta melimpah, maka mereka membelanjakan hartanya di jalan Allah dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah, dan bentuk pemberian lainnya. Mereka menjadi sosok manusia dermawan, mencontoh kedermawanan Rasulullah dan para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan. Masalah kebaikan atau harta benda dan kedermawanan, beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan malaikat Jibril. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ketika mereka diberi kekuasaan, maka mereka menggunakan kekuasaan untuk menegakkan agama Allah, meninggikan kealimatnya, menerapkan hukumnya, dan menjaga syariatnya. Mereka berpatu agar seluruh manusia patuh dan taat kepada Allah, memurnikan tauhid, menjalankan ibadah, dan meninggalkan segala bentuk kedurhakaan. Mereka berkuasa dengan penuh amanah, adil, jujur, bijaksana, dan mencintai rakyatnya. Mereka adalah sebaik-baik pemimpin. Demikianlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, sebagai pemimpin kalian adalah mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Kedua, manusia yang hina dunia dan mulia akhirat, atau tanzi'ul mulka wa tu'izzu, yaitu manusia berada pada kuadran kedua kehidupan. Mereka berada pada posisi kemuliaan akhirat menurut pandangan Allah dan pada kehinaan dunia menurut pandangan manusia. Dalam sejarah mungkin mereka bisa diwakili oleh sosok Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, dan Uwais Al-Qarni. Mereka tidak banyak mendapatkan bagian dunia, namun pribadinya benar-benar dekat dengan Allah Ta'ala. Boleh jadi mereka terlihat miskin, lemah, diremehkan, tidak punya kedudukan, tidak menjadi pemimpin, dan tidak terkenal. Namun mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah golongan orang yang tidak terkenal di dunia, tetapi terkenal di langit. Boleh jadi banyak di antara mereka adalah ahli surga, yang sebenarnya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Arisa bin Wah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah ku sampaikan kepada kalian tentang ahli surga? Para sahabat menjawab, tentu. Beliau bersabda, orang-orang yang lemah dan diremehkan, andaikan orang ini bersumpah atas nama Allah atau berdoa, pasti Allah kabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. An-Nawawi dalam syarah hadis ini menyatakan makna hadis, dia diremehkan, masyarakat dianggap hina, suka disuruh-suruh karena dia lemah dari sisi dunianya. Maksud hadis ini adalah umumnya penduduk surga orangnya semacam itu, bukan masuknya seluruh penduduk surga. Yang ketiga, manusia yang mulia dunia tetapi hina akhirat, atau tuktil mulka wa tunzilu, yaitu manusia berada pada kuadran ketiga kehidupan. Mereka berada pada posisi kemuliaan dunia menurut pandangan manusia, dan pada kehinaan akhirat menurut pandangan Allah Ta'ala. Dalam sejarah mungkin mereka bisa diwakili oleh sosok Namrud, Fir'aun, Abu Lahab, dan Abu Jahal.
Mereka diberi kekuasaan yang besar, kekayaan melimpah dan segala kemewahan dunia, namun mereka menentang Allah dengan penentangan yang sangat keras. Orang-orang seperti itu justru sangat berbahaya bagi agama karena mereka memiliki segala sumber daya dan kekuatan untuk menghancurkan. Jika mereka memiliki kekayaan melimpah, maka kekayaannya itu digunakan untuk melemahkan Islam. Jika mereka memiliki kekuasaan, maka kekuasaannya itu digunakan untuk menghancurkan Islam. Mereka berkuasa dengan penuh kezaliman, kesewenang-wenangan, kesombongan, dan ketidakadilan. Mereka membenci rakyatnya dan rakyatnya pun membenci mereka. Mereka adalah seburuk-buruk pemimpin. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian membenci mereka. Mereka mengutuk kalian dan kalian mengutuk mereka. Keempat, manusia yang hina dunia dan hina akhirat. Atau tanzi'ul mulka wa tunzilu, yaitu manusia yang berada pada kuadran keempat kehidupan. Mereka berada pada posisi kehinaan dunia sekaligus kehinaan akhirat. Mereka nampak sebagai orang-orang yang fakir, tetapi juga kufur kepada Allah. Mereka terlihat sebagai orang-orang miskin harta, tetapi juga miskin amal solih. Mereka dalam posisi lemah dunia tetapi juga lemah iman. Mereka tidak memiliki kedudukan tetapi juga tidak memiliki ketakwaan. Pendek kata, mereka hina dunia sekaligus hina akhirat. Nauzubillah. Itulah 4 kedudukan manusia dalam kuadran kehidupan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi kedudukan yang terbaik, yaitu menjadi orang yang muslim dunia dan mulia akhirat. Jika tidak, minimal menjadi orang yang mulia akhirat meskipun tidak mulia dunia, karena mereka itulah orang-orang yang tetap berjalan atas fitrah al-Islam. Sekian demikianlah saudaraku, marilah kita benar-benar yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang yakin dan mendorong doa terpanjatkan dengan penuh kesungguhan dan meyakinkan kepada kekuasaan tiada yang mustahil bagi Allah, dan Allah pasti menepati janjinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.